Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Dalang Seno, Data Langsung Online Semangat Pelayanan Nomor 1. Perkenalkan, nama saya Fikri Aradian. Saya peserta Latsar golongan 2 Angkatan 11 Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kemudian saya bekerja di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Nah, ini sekilas dari profil unit kerja saya. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, termasuk urusan administrasi kependudukan merupakan urusan pemerintah konkuren, termasuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pencatatan sipil. Kemudian bahwa Dukcapil ini sudah ada sejak zaman Belanda ya. Jadi terdiri dari beberapa berkas atau arsip-arsip yang memuat tentang identitas atau pencatatan sipil sejak tahun 1826 sampai masa penjajahan Jepang dan hingga sekarang. Kemudian visi dan misi organisasi, visi terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri, sejahtera untuk kita semua. Kemudian misi meningkatkan persatuan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dua, meningkatkan capaian kinerja dan kemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian tiga, meningkatkan kemandirian daerah. Empat, meningkatkan pelayanan dasar, sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata. Kemudian 5, melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah. 6, misi berkaitan dengan tugas fungsi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan agar dasar sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata. Kemudian nilai organisasi yaitu efektif, efisien, dan profesional. Kemudian latar belakang berdasarkan peraturan RI tahun 2001, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, kemudian UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, kemudian Kemenpan RB nomor 34 tahun 2017 tentang jabatan fungsional operator siang. Kemudian setelah berada di dalam unit kerja, kemudian ada beberapa isu yang bisa saya dapatkan. Yang pertama adalah pengaduan masyarakat tentang data tidak online, kemudian pengaduan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan pelayanan. Ini yang terjadi waktu lalu yang viral melibatkan artis komika atau stand up komedian. Kemudian masih banyak praktik calo kepengurusan dokumen Admindo. Kemudian dari rangkaian atau 3 isu tersebut kita prioritaskan masalah menggunakan USG atau urgency, seriousness, dan growth. Kita jabarkan, kemudian kita nilai seberapa prioritas masalahnya, kemudian ditarik prioritas masalah adalah dari ketiga isu sebelumnya ditemukan prioritas masalah isu yaitu yang terpilih adalah tidak otomatisnya sinkronisasi data kependudukan. Kemudian ini adalah proses bisnisnya. Yang pertama adalah masyarakat datang meminta pelayanan BPJS, bank, dan lain-lain. Kemudian bank atau BPJS akan melakukan cek data atau verifikasi data apakah sudah online atau belum. Nah, kalau misalnya sudah online, masyarakat bisa terlayani. Kemudian kalau belum, masyarakat belum bisa dilayani. Kemudian Bank BPJS dan lain sebagainya meminta masyarakat untuk datang ke Dukcapil terkait data yang belum online. Kemudian Dukcapil meminta masyarakat mengakses pelayanan online. Ini adalah rangkaian yang terjadi ketika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan, dan masyarakat yang dirugikan karena terlalu banyak waktu yang dikeluarkan untuk melakukan proses tersebut. Nah, ini mind map-nya bahwa masalahnya adalah ketika konsolidasi perubahan data itu
Dukcapil tidak langsung otomatis ke online karena berbeda server. Nah, data Dukcapil ini adalah data yang sendiri, kemudian ketika terjadi perubahan, ini sudah tersimpan di Dukcapil tapi belum masuk ke BPJS karena BPJS itu dia mengambil data dari warehouse, data warehouse. Nah, yang menjembatani di sini adalah konsolidasi. Karena konsolidasi ini belum otomatis ketika perubahan data, maka bisa saja masyarakat tidak bisa mengakses pada layanan masyarakat. Seperti itu. Dan ini adalah akar masalahnya, ada main, material, mesin, metode, dan milieu. Kebanyakan operator belum bisa melakukan konsolidasi setiap perubahan data, tidak ada akses konsolidasi pada setiap operator pelayanan penduduk tidak mendapatkan pelayanan masyarakat. Kemudian materialnya perubahan data penduduk tidak real time pada data warehouse. Kemudian mesinnya, server dan jaringan aplikasi SIAK belum real time. Kemudian metodenya sistem aplikasi SIAK yang belum bisa konsolidasi atau online data secara otomatis. Masyarakat belum paham tentang data konsolidasi hingga tidak menghubungi layanan konsolidasi. Kemudian dinilainya dinas lain yang melayani pelayanan dengan memanfaatkan data pendudukan belum memberikan informasi pelayanan ketika data belum online. Kemudian gagasan pemecahan itu saya beri nama adalah konsep emas, yaitu konsolidasi setiap kali perubahan data, sosialisasi masyarakat, dan stakeholder. Di sini saya menggunakan beberapa aspek, yaitu tool pembantu untuk membantu konsolidasi, kemudian SOP baru dibuatkan manajerial yang efektif dan efisien, kemudian kita dengan sosialisasi pada masyarakat agar pencegahan masalah ketidaknonalan data ini bisa teratasi, kemudian kita sosialisasikan juga ke stakeholder agar masyarakat yang terlanjur tidak online data mendapat pelayanan dan informasi yang benar. Ketika itu akan menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga agar masyarakat ini bisa merasakan pelayanan yang prima. Kemudian gap analisisnya, current performer, action, dan desired performance level ini juga terbagi menjadi 4. Operator belum melaksanakan konsolidasi secara otomatis. Kemudian solusinya adalah membuat SOP yang baru. Kemudian hasilnya adalah masalah konsolidasi data kependudukan ini bisa langsung online. Kemudian 2, ada tools. Belum ada tools pada level keadaan saat ini. Kemudian kita buatkan tools pada actionnya. Kemudian harapannya mengurangi beban operator. Kemudian 3, belum ada sosialisasi. Kemudian kita lakukan sosialisasi, diharapkan masyarakat sudah teredukasi sehingga jika ini terjadi masyarakat bisa langsung meminta pelayanan. Atau nomor 4, belum ada sosialisasi pada dinas lain atau swasta lain yang menggunakan data. Kemudian kita lakukan sosialisasi, diharapkan agar masyarakat yang sudah terlanjur tidak online diberikan solusi atau diberikan informasi yang benar sehingga langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke Dukcapil. Kita sudah punya program pelayanannya sendiri. Kemudian pada timeline-nya seperti ini, konsep emas kita lakukan pada step pertama, kemudian jangka panjangnya adalah untuk meng-engage masyarakat ke dalam sosial media agar ikut peran serta untuk mengevaluasi program dan berdasarkan evaluasi ini kita update lagi kegiatan. Kemudian yang step 3 adalah peningkatan pengembangan program dan konsistensi pelaksanaan. Bahwa hal seperti ini adalah konsistensi itu sangat perlu sehingga SOP yang sudah baru selalu harus diawasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Kemudian diharapkan goal-nya adalah pelayanan konsolidasi yang baik, cepat, dan memudahkan masyarakat, serta pelayanan masyarakat yang berbasis data kependudukan. Begitu. Kemudian rencana pada tahapannya persiapan adalah konsultasi dengan mentor, mengatur jadwal evaluasi SOP yang lama. Kemudian tahap pembuatan SOP, ini kita membuat SOP, kemudian beserta Pak Sekdin dan Pak Kasubag untuk merencanakan, kemudian pengesahan SOP, dan pembuatan SK pelaksanaan SOP yang baru. Kemudian tahapan kegiatan sosialisasi SOP baru pada operator, kemudian implementasi SOP yang baru,
dan sosialisasi konsolidasi kepada masyarakat, serta sosialisasi kepada stakeholder. Seperti ini kita dalam kedudukan peran dalam PLS kita menggunakan Wall of Government, kemudian manajemen ASN karena ada SOP manajemen operator pelayanan, kemudian pelayanan publik untuk konsolidasi untuk masyarakat. Kemudian di tahap evaluasi adalah satu survei kepuasan terhadap SOP yang baru. Kita menggunakan link yang kita akan selipkan pada link pengambilan. Kemudian outputnya kita membuat kita dapat survei ya berupa nilai dan nanti kita akan melakukan pemetaannya. Kemudian dampak pemecahan isu terutama bagi individu peserta lacar, produktivitas pekerjaan meningkat, efisien, profesional. Kemudian operator stakeholder meringankan beban. Operator memudahkan menambah produktivitas. Untuk unit kerja, Capil sendiri meningkatkan nilai penilaian organisasi dengan adanya manajemen baru yang baik. Kemudian masyarakat akan terlayani dengan mudah, cepat, dan ramah. Kemudian kegiatan ini dibagi menjadi jadwal beberapa seperti ini, bisa dilihat data persiapan, pembuatan SOP, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini sudah terperinci per harinya, jadi setiap hari selalu ada kegiatan untuk mendorong agar program Dalang Seno dan konsep emas ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini adalah identifikasi kendala dan rencana antisipasinya. Yang pertama adalah keterbatasan waktu untuk membuat aplikasi tools. Nah, kita memanfaatkan Google Sheet dengan sedikit tambahan kode program sesuai seperti jadi ini artinya akan seperti aplikasi yang kita kode sendiri dari awal, selain gratis, legal juga online penggunaannya. Jadi tidak perlu mengeluarkan beban biaya dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada anggaran untuk pembuatan explainer, sosialisasi stakeholder. Kita memanfaatkan media sosial dan media yang lain yang lebih murah dan gratis, namun jangkauannya ke masyarakat lebih jauh. Karena hasil SOP tidak dilaksanakan pada saat pelayanan, kita sudah mengantisipasinya dengan menggunakan sosialisasi ya. Kemudian kesepakatan pendatangan fakta integritas pelayanan. Kemudian terhambat masalah koordinasi antar stakeholder dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita akan membangun komunikasi yang lebih baik kepada setiap stakeholder. Kemudian di setiap kegiatan kita akan merencanakan dengan baik dan stakeholder bisa saling memahami dan bekerja sama. Terima kasih, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.